والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sama-sama kami muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Jabir Allah Ta'ala yang saya muliakan para asatizah, para suyukh, para habaib, semua hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah dibacakan Maulid At-Tibai, ringkasan daripada biografi Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di fasal yang tadi dibacakan oleh Habib Syekh Al-Albani, itu ringkasan dari seluruh syama'il Rasul. Jadi sifat-sifat Nabi secara ringkas dibahas di fasal tersebut. Memang kalau mau memuji Nabi, menyanjung Nabi, menceritakan sifat Nabi, kita hanya dapat setetes yang mampu kita puji beliau. In kanat al-alsun la tafi bi ushri al-mi'sari awsafi dhalika al-mawsuf. Ya, Habib Ali mengatakan seandainya lisan ini memuji Rasul dengan pujian yang tertinggi dari sisi sastranya, dari sisi bahasanya, itu tidak mampu mengungkapkan 1/10 atau setetes dari sifatnya Rasul Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ini syama'il sifat Nabi begitu sempurna, begitu indah. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalaqa wa khuluqa. Diawali dengan pernyataan bahwa Rasul SAW manusia yang paling indah akhlak dan fisiknya, atau fisik dan akhlaknya. Ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Di dalam Burdah itu disebut fahuwa alladhi tamma ma'nahu suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasabi munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi bainul muqasim. Makna akhlaknya sempurna, surah fisiknya sempurna. Seluruh keindahan terkumpul di dalam penciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Semua keindahan yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini, penciptaan yang paling indah dan paling terbaik adalah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak ada celah bagi musuh untuk menyebutkan kejelekan beliau, karena dicari dari A sampai Z yang ada keindahan dan kesempurnaan. Dulu ada salah satu tokoh sahabat bernama Hasan ibn Thabit. Ketika Nabi hijrah sampai ke Madinah, dibayar oleh beberapa musuh Rasul. Diketahui beliau seorang yang pandai menggubah syair dan puisi. Wahai Hasan, atau ya Hasan ibn Thabit, kalau kau bisa menulis syair yang isinya menjelekkan Rasul, maka kami akan bayar dirimu. Kata Hasan bin Thabit, saya lihat dulu bagaimana sih sosoknya Muhammad itu. Kalau saya lihat ada kekurangan, ada cacat di sana, maka saya akan mengubah puisi yang menyerang daripada personalitinya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Nabi tiba, Hasan bin Thabit datang,
Dia melihat wajahnya Nabi. Kemudian tidak lama dia kembali kepada kaumnya. Dia mengembalikan uang tersebut. Saya tidak mampu mengubah syair yang isinya menjelekkan Nabi Muhammad. Kenapa? Lamma ra'aitu anwarahu sato'at. Saya melihat di wajahnya itu ada cahaya yang sangat terang. Wada'tu min khifati kafi ala basari. Saya letakkan tanganku menutup mataku. Khaufan ala basari. Takut terhadap mataku ini tidak mampu melihat keindahannya. Min husni surati. Falastu anzuruhu illa ala badri. Saya menatap kepadanya hanya sebatas kemampuan saya. Ruhun minan nur fi jismin minal qamar. Ruhnya dari cahaya, dibungkus dengan fisik bagaikan rembulan. Kahulyatin musijat minal anzumi zuhur. Bagaikan perhiasan yang dijahit dengan bintang-bintang yang bersinar. Ini Hasan bin Thabit sebelum akhirnya masuk Islam, menjadi pembela Nabi lewat syair-syairnya. Qala Rasul, ya Hasan uhjuhum wa ruhul qudus ma'ak. Ketika orang musyrik Quraisy menyerang Nabi dengan puisi, Nabi katakan, ya Hasan, serang mereka, balas mereka dengan puisi. Sesungguhnya malaikat Jibril akan senantiasa bersama. Hasan bin Thabit sudah melihat keindahan Nabi, cukup menatap wajahnya merubah dia mendapatkan hidayah Islam. Ketika Nabi datang, selalu beliau berdiri menyambut, menghormati kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lain yang belum faham, belum mengerti, mereka duduk saja biasa. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, qiyami min Rasulillah alayya fardun wa tarkul fara'ili ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yawm. Saya berdiri ketika Nabi tiba, itu wajib bagi diri saya. Wajib bagi diri saya. Dan meninggalkan kewajiban itu bukan suatu hal yang baik. Saya heran bagi orang yang punya hati dan akal. Dia melihat sosok seindah ini, dia tidak berdiri menghormati kedatangannya. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai memulai dengan ucapan tersebut. Manusia paling baik dan terbaik fisik dan akhlak. Wa ahdahum ilal haqqi turuq. Punya harapan semuanya dapat hidayah. Semua manusia, Nabi punya cita-cita tertinggi itu satu. Sebisa mungkin beliau ingin memasukkan seluruh makhluk ke dalam surganya Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Itu akhlaknya Nabi SAW. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Bagaimana maksudnya akhlaknya Al-Quran? Sayyidah Aisyah tidak mampu ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi, gak bisa menjabarkan keindahan akhlak. Cukup dengan ucapan karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad seluruh isi Al-Quran. Kalau seluruh isi Al-Quran bagaimana? Apakah bisa dijelaskan? Tidak akan bisa dijelaskan. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Kalau firman Allah saja, lautan menjadi tinta, samudra menjadi tinta, mencatat firman-firman Allah, itu lautan sudah habis, tapi menafsirkan, mengkaji firman Allah belum selesai. Begitulah sifat Nabi Muhammad. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari lautan. Maka dikatakan akhlaknya Al-Quran. Karena khuluqul Quran wa shimatuhul kufra. Punya sifat pemaaf. Masuk ke kota Madinah pada tahun 8 Hijriah. Yang dahulu mereka memusuhi Rasul, mengusir Rasul, tapi mereka diberikan maaf seluruhnya. Sampai Nabi katakan, idhabu fa'antum tulaqa. Kalian semua saya maafkan, silakan kalian pergi. Man dakhala
siapa yang masuk al-masjidil haram, ke masjid, fahuwa amin. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala baitahu fahuwa amin. Kama qala Dr. Mustafa As-Sibai fi siratihi. Nabi katakan siapa yang masuk ke masjid dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya dia aman. Saya tidak akan mengganggu mereka. Dikatakan oleh sahabat, hadzal yaum malhamah. Ini hari adalah hari peperangan, hari balas dendam. Ya, karena memang mereka mengetahui bagaimana kaum kafir Quraisy memusuhi Rasul. Tapi Nabi ketika mendengar ucapan itu, Nabi katakan, la hadzal yaum marhamah. Ya, hari ini bukan hari peperangan, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat pemaaf. Bahkan salah satu orang dari penduduk Makkah, ketika Nabi panggil dia datang menghadap Nabi, gemetar, takut. Di pikirannya mungkin akan dibalas kejahatannya dengan wibawa yang sangat luar biasa. Ini orang gemetar di hadapan Rasul. Apa kata Rasul? Tamahan, tenang, jangan takut. Innama ana lastu bimaliki. Saya bukan raja yang seperti raja yang lain datang ketika membalas, menghancurkan daerah tersebut, menguasai. Ana lastu bimaliki. Saya bukan raja, kata Nabi. Innama ana ibnu ra'atin min Quraisy kanat taqul qadid. Saya hanya seorang anak laki-laki dari seorang wanita suku Quraisy yang biasa makan daging-daging keras. Allah alaihi. Hada akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi di sini, yansahu lil insan. Nabi punya tradisi kebiasaan sehari-hari memberikan nasihat. Tujuannya merubah mereka menjadi baik. Bahkan Nabi buat satu undang-undang, agama ini adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Dan Nabi mengajarkan bagaimana cara menasihati orang. Nabi mengajarkan adab di dalam menyampaikan kebaikan, sehingga difahami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, man nasaha akhahu alaniyatan faqad fadahahu. Siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya di hadapan orang banyak, maka itu bukan nasihat, tapi itu mempermalukan orang. Wa man nasaha akhahu sirriyatan faqad nasahahu. Tapi siapa yang memberikan nasihat empat mata dengan saudaranya, dengan ketulusan hatinya, dengan kebaikan hatinya, dengan rahmatnya itu, maka itulah nasihat yang sesungguhnya. Dari mana Imam Syafi'i dapat ilmu ini? Dari Nabi Muhammad SAW. Akhlak di dalam memberikan nasihat. Ya, sehingga salah satu ulama besar bernama Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, beliau menulis satu kitab berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Ya, perbedaan antara nasihat dan mempermalukan orang. Itu kitab menjadi satu acuan bagi para dai di dalam menyampaikan nasihat, memberikan pencerahan atau pidato. Di situ aturan-aturannya telah ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Nabi sangat lapang di dalam fil ihsan. Berbuat baik itu adalah akhlaknya Rasul. Setiap waktu, setiap saat yang ada adalah berbuat baik. Ya'fu wa ya'fu 'ani dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dunya haqqullahi lam yakun ahadun yughadhiru. Kalau masalah yang sifatnya pribadi, tidak ada sangkut paut dengan hukum Allah, tidak ada sangkut paut dengan kehormatan agama, kalau hanya pribadi, Nabi maafkan itu. Ini harus kita terapkan sifat ini, ya. Bahwa kita marahnya harus marah yang mendapat pahala. Marah yang mendapat pahala apa? Karena Nabi yaghdab lillah wa la yaghdab li nafsihi. Nabi kalau marah, marahnya karena Allah, tapi tidak pernah marah karena pribadinya. Nah, marah yang semacam ini bernilai pahala, bernilai ibadah. Itu diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhiya haqqullah lam yakun ahadun bidzalik. Man ra'ahu badihatan habba. Yang lihat kedatangan beliau secara tiba-tiba, maka dia akan ketakutan karena wibawa yang begitu besar. Ada ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habba wa man jalasahu ma'rifatan ahabba. Tapi siapa yang duduk dan mengenal beliau nanti, maka pasti jatuh cinta kepada beliau. Itu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib bagaimana sosok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'ahu al-miskinu ajaba. Kalau ada orang miskin mengundang, beliau datang. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, "Lau du'itu ila qura'in au zira'in la ajabtu." Kalau ada orang undang kepada saya, yang dia hidangkan hanya paha, fi riwayat paha kelinci, atau fi riwayat paha kambing, satu saja, maka saya akan menjawab untuk itu. Itu adalah majasi, laisa hakiki, kiasan. Ya, karena Nabi tidak pernah makan daging kelinci. Nabi katakan, ini sami'tu annaha tahid. Saya mendengar bahwa kelinci itu haid, makanya saya tidak makan itu Rasulullah. Tapi diizinkan sahabat yang lain makan. Nah, ini bahasa kiasan bahwa Nabi diundang walaupun hidangan ala kadarnya, atau orang miskin yang undang tidak punya apa-apa sekalipun, Rasul akan datang. Bentuk tawadhu Nabi SAW, bentuk daripada kebaikan Nabi SAW kepada al-fuqara wal masakin. Kemudian dilanjutkan, yaqulul haqqa walau kana murra wa la yudmiru li muslimin gishan wala dhurra. Beliau ucapkan semua kebenaran. Berbeda dengan kita. Mungkin dalam keadaan sadar, keadaan tenang, bahagia, yang kita ucapkan tertata. Ya. Tapi ketika emosi, semua dari kita pasti ucapannya tidak benar. Ini berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits, pernah datang menemui Nabi mengatakan, ya Rasulullah, asta'adzin an aktuba minka al-hadits 'inda al-ghadab wa ridha. Wahai Rasul, aku izin mau tulis hadis dari, dan aku tulis di saat engkau marah maupun di saat engkau ridha. Bagaimana? Apakah boleh ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi wallahi ma kharaja minhu illa al-haq. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaan, silakan kau tulis semua ucapanku di saat aku senang ataupun di saat aku marah. Demi Allah, bahwa tidaklah keluar dari mulutku melainkan seluruhnya adalah kebenaran, kata Rasulullah. Yaqulul haqq walau kana murrah. Dan tidak pernah menyimpan kebencian, kedengkian kepada kaum muslimin. Tidak pernah ada niat mau melakukan keburukan kepada siapapun. Itu akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nazara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhi kadzdzab. Ada riwayat disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Salah satu pendeta Yahudi yang nanti masuk Islam di hadapan Nabi karena hanya sekedar menatap wajah Rasul Muhammad SAW. Namanya Abdullah bin Salam. Dikatakan ketika Nabi tiba di kota Madinah, beliau mengatakan, fajidtu finnas bi anzura ila wajhi falamma ra'aitu wajhahu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, saya ikut dengan sekumpulan manusia hanya sekedar ingin melihat mana sih yang namanya Muhammad, mana sih wajahnya Muhammad. Ketika dia melihat wajahnya Nabi Muhammad, dia katakan, kalau wajah yang seperti ini bukan wajah seorang pendusta, ini wajah seorang nabi. Akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Itu wajah penuh dengan kejujuran, wajah penuh dengan kasih sayang, wajah penuh dengan keindahan, wajah penuh dengan rahmat, wajah dengan penuh cahaya, wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian وكان wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bigammazin wala ayyan. Beliau punya akhlak tidak pernah mencela, mencaci maki. Marahnya beliau yang keluar karena memang semua lafaz beliau itu dibimbing sama Allah, sehingga walaupun marah yang keluar itu pas pada porsinya, tidak keluar dari yang namanya kebenaran. Jadi marahnya itu benar pasti. Ketika Nabi marah itu pasti paling benar, harus marah seperti itu. Ketika Nabi diam itu sudah paling benar, diamnya. Ketika Nabi bergerak itu sudah paling benar, geraknya, dan seterusnya. Karena dapat bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dalam satu peperangan ada orang mengatakan, wahai Rasulullah, ini musuh-musuh Allah, laknat mereka. Nabi katakan, ma buistu sababa wala la'ana, inna ma buistu rahmatan lil alamin. Saya diutus oleh Allah bukan sebagai pencaci maki dan pencela, tapi saya diutus oleh Allah sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Laisa bigomazi wala ayyan. Terus idza surra faka'anna wajhahu qit'atu qamar. Kalau bahagia beliau, senyum beliau, itu wajahnya seperti potongan rembulan yang bercahaya. Lelaki memuji, ya. Lelaki romantis kepada lelaki itu hal yang luar biasa. Kalau lelaki romantis sama istrinya, perempuan, itu wajar. Atau istrinya membuat kata-kata indah untuk membangun romansa, itu hal yang wajar. Tapi ini sahabat-sahabat Nabi membuat romansa, keindahan, memuji seorang laki-laki, Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah, faka'anna syamsa tajri fi wajhihi, fa idza dhahika yatalaqqa wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Tidak pernah saya melihat sesuatu yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad. Seakan-akan ada matahari beredar di wajahnya. Apabila beliau tertawa atau tersenyum, maka muncul sinaran cahaya keluar dari sela-sela giginya, dan wajahnya saat itu bagaikan rembulan yang sangat terang. Ada pujian laki-laki kepada laki-laki, itu luar biasa. Dan banyak sahabat memuji hal demikian. Anas bin Malik juga pernah mengatakan, ma ra'aitu manzaran ahsana min wajhi Rasulillah. Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah seperti menatap wajah Nabi Muhammad. Itu pemandangan yang paling indah yang ada di alam semesta ini, yaitu menatap wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kallama an-nas faka'annama yajnuna min kalamihi ahla thaman. Kalau beliau sedang berbicara, itu seakan-akan orang-orang yang mendengar ucapan indah beliau sedang memanen buah-buahan yang sangat manis. Indah ucapannya. Semua ucapannya itu menyenangkan hati. Sekalipun marah, orang yang mendapatkan marah dari Nabi, dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Berarti Nabi memberikan perhatian kepadanya. Indah seluruhnya. Ahla thaman. Terus wa idza tabassama an mithli habbatil ghamam. Kalau tersenyum bagaikan embun, menyejukkan. Wah, gimana Kef melihat Rasul? Ya, mudah-mudahan kita menatap wajah beliau. Amin. Yaumil qiyamah. Amin. Wa indal mamatina. Amin. Saat menjelang wafat kita, di dalam kubur kita, yaumil qiyamah, sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an nadhra ila wajhi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta padamu untuk kami bisa menatap wajah Nabi-Mu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama faka'annama durru yasqutu min dhalikal kalam. Kalau beliau berbicara, mutiara seakan-akan keluar dari ucapannya. Wa idza tahaddatsa faka'anna al-miska yakhruju min fihi. Kalau beliau sedang ngobrol,
itu seakan-akan ada aroma minyak kasturi keluar dari mulut beliau. Wa idza marra bi tariqin 'urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau beliau lewati satu jalan, orang yang lewat bekas jalan yang dilewati oleh Nabi, mereka mencium aroma wangi dan mengetahui ini adalah aroma wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyaba. Kalau duduk di majlis semacam ini, duduk di majlis, selesai bubar daripada majlis, aroma wangi Nabi Muhammad masih berada di tempat tersebut hingga berhari-hari. Wa in taghayyaba, walaupun beliau sudah tidak ada di tempat tersebut. Wa yujadu minhu ahsanut tib, dan aroma wangi itu didapati bagaikan minyak wangi yang paling wangi. Wa in lam yakun qad taghayyaba, walaupun beliau tanpa menggunakan minyak wangi, keringat beliau sudah memunculkan aroma minyak wangi yang lebih wangi dari seluruh minyak wangi yang ada di alam bumi ini. Ada keringat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza masya baina ashabihi faka'annahu al-qamaru baina nujumi dhuhr. Kalau berjalan bersama sahabat, dari kejauhan kita sudah bisa membedakan, oh itu Nabi Muhammad. Bagaikan apa? Rembulan di antara bintang-bintang yang bersinar. Rembulan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aqbala laila, apabila beliau tiba di waktu malam, faka'anna an-nasa min nurihi fi awali dhuhr. Seakan-akan manusia mendapatkan cahaya yang terang di setengah hari, di siang hari, dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min rihil mursal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik, paling dermawan. Dermawannya Nabi Muhammad melebihi dermawannya hembusan oksigen dan angin. Tidak ada henti-hentinya, tidak pernah terputus kedermawanan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dermawannya Nabi bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun dermawannya tetap ada. Bahkan dermawan Nabi di akhirat luar biasa. Ini kenikmatan di surga Allah berikan, beliau belum mau. Ya Rabb, kalau masih ada umat walaupun satu orang, mereka masih ada di neraka, aku belum mau untuk menikmati kenikmatan surga. Kalau semuanya sudah masuk ke dalam surga, maka aku akan nikmati kenikmatan surga ini bersama mereka. Tapi kalau masih ada satu, tidak akan ridho saya, tidak akan bahagia saya. Itu kedermawanan tertinggi. Itu apa? Memberikan semua apa yang dimiliki oleh Nabi untuk umatnya. Bukan hanya harta yang diberikan, tapi juga jiwa beliau, bahagia beliau, susah beliau pilih, beliau yang pikul, umatnya jangan. Itu dermawan tertinggi daripada dermawannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yarkubil yatim wal armalah. Beliau sangat kasih sayang kepada anak yatim dan para janda. Syair Sayyidina Abu Thalib, yustasqa ghamam biwajhihi fi malul yatama wa ismatun lil aramil. Paman beliau Sayyidina Abu Thalib mengatakan, kami minta hujan kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Maka hujan pun turun. Beliau adalah pembela, pengayom anak-anak yatim dan pelindung para janda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ditutup, qala ba'du wasifih ma ra'aitu min dhillimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada qala al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib mengatakan, saya belum pernah melihat ada orang yang rambutnya hitam pekat, kemudian menggunakan pakaian berwarna merah yang lebih tampan, lebih indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ru'yah wajhihi ya Rabb. Wailun liman lam yarani yawmal qiyamah. Mana dikatakan celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Maka ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa qiyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad wa ala ali al-har wa ashabil akhyar
على نعم الله وإفطاره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وضلائها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إصلاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتمتلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله كل من إليه منسوب. اللهم إنا نسألك مرافقته في جنتك يا رب العالمين في جنتك يا رب العالمين. اللهم انصرنا معه في الجنة. اللهم احشرنا معه في القبر. اللهم احشرنا معه في يوم المحشر. اللهم احشرنا معه في يوم الحساب. اللهم احشرنا معه في الصراط. اللهم احشرنا معه عند حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سبحانك اللهم وتعالى فيها السلام عليكم والحمد لله رب العالمين وفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.